Jadi orang bertanya tentang zikir jahar. Ya. Kita harus pahami dulu, zikir itu maknanya apa? Kan? Akar katanya dari dzakaro. Dzakaro itu bermakna menyebut. Kalau sudah menyebut artinya harus terlihat getar bibirnya, harus terdengar suaranya. Itu makna menyebut. Jadi kita menyebut nama seseorang, itu kita sedang menjikirkan seseorang. Misalkan Handri, nah itu berarti zikirnya tentang si Handri, nama si Handri. Dzakaro itu artinya kan menyebut. Ada dzakaro artinya adalah mengingat, mengenang, menyadari. Kalau tadi dzakaro menyebut artinya menggunakan organ fisik, lisan kita, lidah kita itu. Sementara dzakaro yang artinya adalah mengenang, menyadari, merasakan, mengingat, itu bukan lagi dilakukan oleh fisik, tetapi dilakukan oleh ruh kita, dilakukan oleh spirit kita. Nah, zikir jahar dan zikir yang di dalam itu, kalau tadi zikir mulut itu disebut dengan zikir jahar. Kenapa jahar? Karena jahrun itu artinya keras. Ya, ingat, zikir yang dilakukan dengan mengeraskan suara, bukan zikir keras ya. Lain lagi itu ya. Zikir yang menyatakan atau menguatkan suaranya, itu zikir jahar. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk itu ada zikir jahar. Sedangkan tadi dzakaro yang artinya mengenang, menyadari, mengingat, ya, kemudian merasakan, itu bukan lagi fungsi organ tubuh, tapi sudah ruh. Karenanya dilakukan oleh ruh, dilakukan oleh inti ruh, mana? Kolbu. Maka sering disebut dengan zikir kolbu, atau disebut juga zikir yang tersembunyi, karena zikir yang model ini tidak kedengaran suaranya. Karenanya dilakukan namanya zikir sirri, zikir yang rahasia, atau zikir khafi, zikir yang samar. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asirru qaulakum awijharu bih." Dan sirkanlah wa asirru, dan sirkanlah qaulakum, ucapanmu. Artinya bahwa di sini ada zikir yang teknisnya dengan cara sir, dengan cara rahasia. Awijharubi, atau jaharkan dia, atau nyatakan dia. Artinya keraskan suaramu gitu. Jadi ada dua macam zikir, zikir yang sir dan zikir yang jahar. Zikir yang sir disebut juga dengan zikir kolbi atau zikir khafi, sedangkan zikir yang dinyatakan disebut dengan zikir jahar. Nah, terhadap zikir jahar ini, masyarakat kita sejak dulu sudah terbiasa melakukan zikir jahar setelah selesai sholat. Dan itu dibawa oleh ulama-ulama kita, pemahaman itu, kebiasaan itu. Lalu apakah di zaman Rasulullah Muhammad SAW zikir jahar setelah sholat tidak dilakukan? Saya mendapatkan hadis tentang zikir jahar setelah sholat dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Ibnu Abbas mengabarkan bahwa sesungguhnya mengangkatnya suara berzikir ketika usai melaksanakan sholat fardu itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Ibnu Abbas ini waktu masih kecil, belum dewasa-dewasa banget, itu rumahnya agak jauh dari Masjid Nabi. Beliau terkadang ketinggalan sholat berjamaah. Nah, karena jauhnya rumah dari Masjid Nabi, kadang-kadang ketinggalan sholat jamaah, dan dia tahu bahwa sholat jamaah sudah selesai ketika terdengar suara berzikir dari jamaah sholat di Masjid Nabi Muhammad SAW. Teman-teman pemirsa bisa lihat di Sahih Bukhari bab adzan, dan di Sahih Muslim bab masjid dan tempat sholat, serta di Sunan Abu Daud di bab sholat, dan di Musnad Ahmad atau Musnad Abi Hashim.
Jadi zikir jahar itu di zaman Rasulullah Muhammad SAW ada. Dan para sahabat pun melakukan zikir jahar itu. Cuma tidak diceritakan zikirnya, teknis zikirnya apakah mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Demikian.